Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para bapak, para ibu, dengan klobetane syairan tentang Kanjeng Nabi, putrane Kanjeng Nabi, istrine Kanjeng Nabi, nasabe Kanjeng Nabi dari bapak, nasabe Kanjeng Nabi dari ibu, mantu-mantune Kanjeng Nabi. Mbok menawa teng griya mangke manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebab terus terang mawon kula njenengan nggih eling Muhammad, tapi putane piro ya gak ngerti, jumlahe piro ya gak ngerti, jenenge sapa ya gak ngerti, bojone piro ya gak ngerti, jenenge sapa ya gak ngerti, apa maneh urutane tambah gak ngerti. Padahal kula njenengan niku wajib mulangi demen anak dateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kula njenengan mulangi dos pundi nek gak ana dasare. Nggih. Mulane niki kula betani syairan. Sabar mengke kula terangno putra-putrane satu persatu, kula terangno garwane satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Maulud, bulan yang utama, bulan lahirnya Gusti Nabi kita, tanggal 12 Isnin harinya, waktu fajar shadiq itu lahirnya. 53 tahun di Makkah hidupnya, dan 10 tahun ada di Madinah. 22 tahun jadi rasul lamanya. 63 tahun itulah wafatnya. Bulan Maulud, bulan yang utama, bulan lahirnya Gusti Nabi kita, tanggal 12 Isnin harinya, waktu fajar shadiq itu lahirnya. Pada hari Isnin itulah lahirnya, pada hari Isnin itulah hijrahnya, pada hari Isnin itu nubuahnya, pada hari Isnin 7 wafatnya. Bulan Maulud, bulan yang utama, bulan lahirnya Gusti Nabi kita, tanggal 12 Isnin harinya,
waktu fajar shadiq itu lahirnya putra putri Nabi, 7 jumlahnya, 3 laki-laki dan 4 wanita. Putra putri Nabi, 7 jumlahnya, 3 laki-laki yang 4 wanita. Sayyid Qasim itu putra yang pertama, Sayyidah Zainab putri yang kedua. Sayyid Qasim itu putra yang pertama, Sayyidah Zainab putri yang kedua. Bulan Maulud, bulan yang utama, bulan lahirnya Gusti Nabi kita, tanggal 12 Isnin harinya, waktu fajar shadiq itulah. Dicatet bukune ambek nganggo pulpen. Menurut kaul asah ulama, putra putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 7, 3 laki-laki dan 4 wanita. 1 Sayyid Qasim, 2 Sayyidah Zainab. Sayyid Qasim wafat di Mekah pada saat usia 2 tahun. Bukune ditulis, bukune dicateti. Sayyid Qasim wafat di Mekah pada saat usia 2 tahun. Beliau adalah putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang wafat pertama kali. 2 Sayyidah Zainab dinikah oleh putra bibinya sendiri yang bernama Abul As bin Ar-Rabi bin Abdul Uzza bin Abdi Syamsin bin Abdi Manaf. Ibunya bernama Halah binti Khuwailid. Dari pernikahan tersebut Zainab mempunyai 2 putra. Halah niku adike Khadijah. Khadijah binti Khuwailid duwe adik jenenge Halah binti Khuwailid. Jadi berarti Siti Khadijah gadah putra Zainab, Halah gadah putra Abul As bin Rabi. Niki berarti Zainab kali bojone iki bojone pernah adik mesan. Adik mesan. Jadi biyen ku dulur besanan niku biasa. Ya. Siti Khadijah duwe adik jenenge Halah besanan. Antara Abul As kalian Sayyidah Zainab ini sempat mempunyai 2 putra. Satu namanya Ali. Dia dibonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Fathu Makkah. Jatuhnya kota Makkah di tangan Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati cucunya kanjeng Nabi bernama Ali putane Abul As. Iku ketika Nabi buka kota Mekah dibonceng, ambek Nabi dibonceng. Sak teruse para bapak, Ali wafat saat masih kecil menjelang balik. Dhisik cilik niki mun sedo. Putune kanjeng Nabi saking Zainab niki jenenge Ali bin As bin Rabi' niku menjelang balik sedo. Putra yang kedua namanya Sayyidah, namanya Umamah. Nah, Umamah yang kemudian hari ia dinikah oleh Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Sayyidah Fatimah, sebab ada wasiat dari Sayyidah Fatimah. Oh bapak, rupa-rupane ketika Sayyidah Fatimah masih ada, Sayyidina Ali ku demen kali Umamah niki. Tapi Sayyidah Fatimah boten kersa sebab kanjeng Nabi mboten boten pareng. Putane kanjeng Nabi gak pareng diwayuh. Nggih. Ajeng akhirnya ketika Sayyidah Fatimah badhe sedo niku wasiat badane sedo supaya Ali nikah ambek Umamah. Nikah ambek Umamah. Bapak, setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, Umamah dinikah oleh Al-Mughirah bin Naufal bin Haris bin Abdul Muthalib. Bapak nggih. Dinikah kalih Al-Mughirah. Niku ugi sebab ada wasiat dari Ali bin Abi Thalib. Nalika Ali badhe sedo wasiat Umamah, nek aku sedo awakmu nikah ambek Mughirah. Bapak akhirnya nikah kalian Mughirah. Dari Al-Mughirah, Umamah mempunyai putra yang bernama Yahya bin Mughirah. Bernama Yahya bin Mughirah. Sayyidah Zainab lahir pada Sayyidah Zainab lahir pada tahun 30 dari kelahiran kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi lahir umur 3 tahun Zainab lahir dan wafat pada tahun 8 Hijrah. Tahun 8 Hijrah niku 2 tahun sebelum wafatnya kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wafatnya 10 Hijrah, niki Zainab niki wafat dulu ya, sebelum kanjeng Nabi wafat. Sayyidah Ruqayyah putri yang ketiga, Sayyidah Fatimah putri keempatnya, Sayyidah Ruqayyah putri yang ketiga, Sayyidah Fatimah putri keempatnya. Putri yang ketiga niku Sayyidah Ruqayyah. Sayyidah Ruqayyah dinikah oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman khalifah Nabi yang ketiga. Keduanya hijrah ke Habasyah
pernah keduanya Ruqayyah dan Utsman hijrah ke Habasyah atas perintah Nabi dan mempunyai putra yang bernama Abdullah bin Utsman yang wafat pada usia 6 tahun. 6 tahun belum wafat karena matanya dipatuk ayam jantan, berarti ditutul ayam jantan sehingga wajahnya bengkak dan menjadi penyebab kewafatannya. Sayyidah Ruqayyah lahir pada 33 tahun dari kelahiran Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti Kanjeng Nabi usia 33 tahun punya anak namanya Ruqayyah. Maka berarti Nabi punya anak namanya Qasim, Zainab, Ruqayyah. Ini belum diangkat menjadi Nabi, dereng diangkat jadi Nabi, dan wafat setelah terjadinya perang Badar. 4. Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah dinikah oleh Ali bin Abi Thalib dalam usia 15 tahun. Iki nek cara Indonesia di bawah umur, belum boleh nikah. Iki nikah ambe Ali Fatimah usia 15 tahun lebih 5 bulan. Sedangkan Ali bin Abi Thalib dalam usia 21 tahun lebih 5 bulan. Jadi tafawutnya adalah 5 tahun. Iki cara wong Jawa nggih, jodoh usia ideal. Kacek 5 tahun pas di bawah usia suami. Bapak nikahnya setelah kembali dari perang Badar. Sayyidah Fatimah lahir kira-kira kurang 1 tahun dari terutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Kanjeng Nabi akan terutus kurang 1 tahun, maka berarti Kanjeng Nabi usia 39 tahun. Niku lahir Siti Fatimah. Dan wafat 6 bulan setelah wafat ayahnya pada malam Selasa tanggal 3 Ramadan tahun 11 Hijrah. Maka berarti setelah wafatnya Nabi. Nabi wafat 6 bulan kemudian Fatimah wafat. Semua putra-putri Nabi wafat mendahului Kanjeng Nabi kecuali satu ini, Fatimah. Ini wafatnya setelah wafatnya Nabi tafawut 6 bulan. Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mempunyai 6 putra. Pirang-pirang para bapak buku terjemah menyebutkan bahwa Ali dan Fatimah hanya mempunyai 2 putra, Hasan dan Husain. Iku enggak bener ya, enggak bener. Putranya adalah ada 6, 3 laki-laki 3 wanita. Sayyidina Ali setelah Fatimah punya putranya Ali sampai 35 semuanya. Nek kondo Ali putane loro tok iku gak bener. Ya. Putane Hasan mbek Husain. Dengan Siti Fatimah mawon putane 6. Yang 3 laki-laki, 3 wanita. Yang laki-laki yaitu 1 Sayyidina Hasan.
2 Sayyidina Husain, 3 Sayyidina Muhassin. Hasan, Husain, Muhassin. Sedangkan yang wanita yaitu Zainab, Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Biyen ku jenenge padha-padha. Nabi gadah garwa jenenge Zainab. Gadah putra jenenge Zainab. Putune dijenengi Zainab. Kanjeng Nabi gadah putra Ruqayyah. Putune dijenengi Ruqayyah. Kanjeng Nabi gadah putra Ummu Kulsum. Gadah putu jenenge Ummu Kulsum. Wane nyebut sejarahku sok sulit, kadang-kadang keliru. Bapak, Ruqayyah binti Ali wafat sebelum balik. Ruqayyah. Muhassin wafat ketika lahir secara prematur. Muhassin itu secara prematur wafat. Adapun Zainab binti Ali bin Abi Thalib menikah dengan anak pamannya sendiri yang bernama Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib yang mempunyai 4 putra, yaitu Ali, Aun, Akbar, Abbas dan Muhammad. Bapak Sayyidina Ali iku gadah adik jenenge Ja'far. Gadah adik jenenge Ja'far. Ja'far niku gadah anak. Bapak Ja'far niku gadah anak. Anake jenenge Aun. Jenenge Aun. Adapun Zainab binti Ali bin Abi Thalib menikah dengan anak pamannya sendiri yang bernama Abdullah bin Ja'far, dan mempunyai 4 putra. 1 Ali, jenenge podo-podo, Aun, Akbar, Abbas dan Muhammad. Ummu Kulsum binti Ali dinikah oleh Umar bin Khattab dan mempunyai 2 anak, yaitu 1 Zaid dan Ruqayyah. Podo-podo maneh Ruqayyah. Bapak wong biyen niku sing diincer iku agamane nasabe. Umar bin Khattab dengan Kanjeng Nabi ku nasabnya bertemu pada Ka'ab. Ini masih senasab. Sayyidina Umar morotuane Kanjeng Nabi. Akhirnya Umar niku nikah putrane Ali. Padahal Ali niku mantune Kanjeng Nabi. Jenenge Ummi Kulsum. Ummi Kulsum dinikah Umar, punya 2 anak. Bapak jenenge Zaid dan Ruqayyah. Sepeninggal Umar bin Khattab, Ummu Kulsum dinikah oleh anak pamannya sendiri yang bernama Aun bin Ja'far. Aun bin Ja'far. Di Ja'far ku adike Ali, adik Ali. Sebutan Ja'far Shadiq niki Bapak yang terkenal ada 2. Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulillah. Enten Ja'far Shadiq sanes niku, tapi putane Abu Thalib pamane Kanjeng Nabi, dulure Ali ku jenenge ya Ja'far Shadiq. Para bapak, setelah Ummi Kulsum ditinggal sedo Sayyidina Umar,
niku dinikah ambek Aun. Aun meninggal dinikah ambek adike Aun namanya Muhammad bin Ja'far. Ia meninggal sebelum punya anak. Sepeninggal Muhammad, Ummi Kulsum dinikah adiknya Muhammad yang bernama Abdullah bin Ja'far. Gonta ganti. Pertama dinikah Umar, punya 2 anak. Terus dinikah Aun. Dinikah Aun nggak punya anak, Aun meninggal dulu. Dinikah adiknya namanya Muhammad, belum punya anak, meninggal. Kemudian dinikah oleh Abdullah, punya anak 5. Punya anak 5. Dinikah Aun, Muhammad, Abdullah. Dengan Abdullah punya anak 5. 1 namanya Ali, wodo. 2 Aun Akbar. 3 Abbas. 4 Muhammad. Dan 5 Ummi Kulsum. Kelima anak tersebut dari istri yang bernama Ummi Kulsum binti Abi Thalib, bukan dari Zainab, tapi dari Ummi Kulsum. Ummi Kulsum itu putri yang kelima, Thayyib Thahir itu putra ke-6-nya. Ummi Kulsum itu putri yang kelima, Thayyib Thahir itu putra ke-6-nya. Putra yang kelima. Putra yang kelima Sayyidah Ummi Kulsum. Sayyidah Ummi Kulsum dinikah oleh Utsman bin Affan setelah wafatnya Sayyidah Ruqayyah. Mbak Yune dinikah Utsman, namanya Ruqayyah. Setelah Utsman nikah dengan Ruqayyah, Ruqayyah wafat. Kemudian nikah dengan iparnya, ipar kegangan Sito, Ruqayyah, Siti Fatimah, Ummi Kulsum. Oleh karena itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mendapatkan gelar atau julukan Dzinnurain, orang yang mempunyai 2 cahaya, karena menjadi mantu Nabi, mendapatkan 2 putri Nabi. Dari pernikahan dengan Utsman bin Affan, Ummi Kulsum tidak mempunyai putra, yang kemudian ia wafat pada tahun 9 Hijrah. Ketika Ummi Kulsum wafat, Nabi Muhammad SAW bersabda, nikahkan Utsman, karena seandainya aku mempunyai putri lagi, niscaya aku nikahkan kepadanya. Tidaklah aku menikahkan Utsman melainkan sebab mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. As-Sayyid Ibrahim putra ke-7-nya, Maria Qibtiyah itulah ibunya. As-Sayyid Ibrahim putra ke-7-nya, Maria Qibtiyah itulah ibunya. As-Sayyid Ibrahim lahir pada bulan Dzulhijjah
tahun 8 Hijrah dan wafat pada tahun 10 Hijrah. 8 Hijrah, wafat tahun 10. Usia 1 tahun lebih 10 bulan. Dan dikebumikan di Baqi' Madinah. Kitab ini dikutip dari kitab Is'abur Raghibin fi Siratil Mustafa karya Syekh Muhammad bin Ali As-Sobban. Bapak sing hati-hati mendet internet. Winginane nyai kula, entah siapa yang kirim, dikirimi tentang istri-istri Nabi. Ya Mbak coba Pak, kula angsal kiriman istri-istri Nabi. Cacak wajanan podo salah Pak, gak bener. Urutane gak bener, nggih. Menyebut tahun juga enggak bener. Mulane niki kula aturaken estu-estu nggih kula mendhet kitab niku wau. Jangan pengen sumerep aman mundhut kitab jenenge Nurul Absar fi Manaqibi Ali Nabiyil Muhtar. Dan internet niku diterangkan bahwa Siti Aisyah nikah Kanjeng Nabi usia 11 tahun. Kumpul serumah dengan Kanjeng Nabi usia 19 tahun. Mana bisa, mana bisa. Wong usia 19 tahun pun ditinggal sedo kalih Nabi. Bagaimana bisa kumpul serumah? Nggih. Ngoten niku lho. Sing bener terus pundi? Sing bener Nabi nikah Siti Aisyah usia 7 tahun. Kumpul serumah usia 11 tahun. Ditinggal wafat Kanjeng Nabi masih usia 18 tahun. Ya. Iku sik tir. Tinggal situ seumur pira? Seumur 18. Nah, para bapak ngeten niki mulane sing hati-hati kados ngoten niku. Urutan istri juga mboten bener. Mekaten para bapak, niki monggo diwaca istri Kanjeng Nabi. Istri Kanjeng Nabi 12 jumlahnya. Rien dereng kula tutupno. 6 putra Nabi, Khadijah ibunya, istri yang tercinta, istri yang pertama. 6 putra Nabi, Khadijah ibunya, istri yang tercinta, istri yang pertama. Putra putri Nabi lebih dulu wafatnya daripada Muhammad ayahnya. Putra putri Nabi lebih dulu wafatnya daripada Nabi Muhammad ayahnya. Selain Fatimah putri keempatnya, beliau wafat setelah ayahnya. Selain Fatimah putri keempatnya, beliau wafat setelah ayahnya. Ada 6 bulan itulah jaraknya
antara Fatimah dan wafat ayahnya ada 6 bulan. Antara Fatimah dan wafat ayahnya bulan Maulud, bulan yang utama, bulan lahirnya Gusti Nabi kita, tanggal 12 Isnin nabinya, waktu fajar shadiq itu lahirnya. Istri Kanjeng Nabi 12 jumlahnya, boleh untuk Nabi, gak untuk umatnya. Istri Kanjeng Nabi 12 jumlahnya, boleh untuk Nabi, gak untuk umatnya. Sayyidah Khadijah, istri yang pertama, istri yang tercinta, Khuwailid ayahnya. Sayyidah Khadijah, istri yang pertama, istri yang tercinta, Khuwailid ayahnya. Istri yang pertama Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdil Uzza bin Qusay. Pada saat menikah Khadijah berusia 40 tahun, sedangkan Nabi SAW berusia 25 tahun lebih 2 bulan. Yo, ini biasa toh nikah tuwek sing wedok timbang sing lanang. Kanjeng Nabi ya pertama sing wedok 40, Nabi si umur 20 kok. Pada Siti Khadijah sudah janda 2 kali, tapi isih jos. Dengan mahar 40 dirham. Khadijah adalah wanita Quraisy yang termulia nasabnya, paling banyak hartanya, dan yang paling sempurna kecantikannya, sehingga di zaman jahiliyah ia mendapatkan julukan Thahirah, wanita suci, dan wanita pemimpin suku Quraisy. Sebelum menikah dengan Nabi SAW, Khadijah pernah menikah dengan 2 orang laki-laki. Jadi sudah pernah janda 2 kali. Nabi Muhammad SAW tidak menikah lagi sebelum Khadijah wafat. Jadi Nabi gak tahu wayuh ya ketika Khadijah masih ada. Sayyidah Saudah, istri yang kedua, putri dari Zam'ah, itulah ayahnya. Sayyidah Saudah, istri yang kedua, putri dari Zam'ah, itulah ayahnya. Istri Nabi yang kedua ialah Saudah binti Zam'ah. Saudah dinikah pada tahun 10 dari kenabian. Nabi menjadi nabi dapat 10 tahun
nikah dengan Saudah. Pada saat dinikah, Saudah dalam keadaan janda sebab ditinggal wafat suaminya. Sebelum menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Saudah pernah menikah dengan As-Sakron bin Amr. Saudah wafat pada masa khilafah Umar bin Khattab, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Sayyidah Aisyah, istri yang ketiga Abu Bakar Siddiq, itulah ayahnya. Sayyidah Aisyah, istri yang ketiga Abu Bakar Siddiq, itulah ayahnya. Istri yang ketiga ialah Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Sayyidah Aisyah dinikah pada bulan Syawal tahun 12 dari kenabian. Saudah umur 10 dari kenabian. Aisyah 12, jadi 2 tahun lagi Nabi nikah Siti Aisyah. Ketika itu Aisyah berusia 7 tahun. Di internet 11. 7 tahun. Nabi SAW tidak pernah menikah dengan perempuan yang masih gadis selain Aisyah. Semuanya janda. Apa Nabi gak payu ambek gadis? Rebutan, Pak. Kenapa kok janda? Karena pernikahan Kanjeng Nabi ada semuanya dari wahyu, mengarah kepada perjuangan, ya, demi perjuangan, bukan karena kesenangan. As-Sayyidah Hafsah, istri keempatnya Sayyidina Umar, itulah ayahnya. As-Sayyidah Hafsah, istri keempatnya Sayyidina Umar, itulah ayahnya. Istri Nabi keempat adalah Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hafsah dinikah pada bulan Sya'ban, permulaan 30 bulan dari hijrah. Permulaan 3 bulan dari hijrah. Hafsah lahir pada 5 tahun sebelum kenabian. Nikah dengan Hafsah, itu Nabi masih belum menjadi Rasul, dan wafat pada bulan Sya'ban tahun 45 dari nubuwah, dari kenabian 45 tahun. Ketika Hafsah wafat, Amir Madinah yang bernama Marwan bin Al-Hakim ikut melayati dan memikul kerandanya di sebagian perjalanan, gak tutup. Yang kemudian keranda itu dipikul Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai ke kuburnya. Sebelum wafat, Hafsah pernah diceraikan Nabi SAW karena membuka rahasia, sesuatu yang dirahasiakan Nabi tentang Aisyah. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam turun dan memerintahkan agar Nabi SAW merujuk kembali
karena Hafsah adalah wanita yang banyak berpuasa dan sholat malam, dan malaikat Jibril lah yang menikahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Hafsah di surga. Sayyidah Zainab, istri yang kelima, putri Khuzaimah, itulah ayahnya. Sayyidah Zainab, istri yang kelima, putri Khuzaimah, itulah ayahnya. Istri yang kelima ialah Zainab binti Khuzaimah. Zainab dinikah pada tahun 3 Hijrah. Di zaman jahiliyah, Zainab mendapatkan julukan Ummul Masakin, ibu kaum miskin, karena beliau suka memberi makan kepada mereka. Zainab menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru 2 atau 3 bulan kemudian wafat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut menyalatkan jenazahnya dan memakamkannya di Baqi' Madinah. Usianya 30 tahun. Dari para istri Nabi SAW yang wafat di masa hidup Nabi adalah Zainab. Jadi istri-istrinya yang wafat ketika Nabi masih hidup adalah 1 Zainab, 2 Khadijah, dan 3 Raihanah. Menurut satu pendapat bahwa Raihanah termasuk istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah, istri keenamnya, Abu Umayyah, itulah ayahnya. Ummu Salamah, istri keenamnya, Abu Umayyah, itulah ayahnya. Istri Nabi yang ke-6 yaitu Ummu Salamah, namanya Hindun. Ummu Salamah namanya Hindun binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Ummu Salamah dinikah pada akhir bulan Syawal tahun 4 Hijrah. Beliau wafat pada masa khilafah Yazid bin Muawiyah pada tahun 60 Hijrah. Usianya mencapai 84 tahun dan dikebumikan di Baqi' Madinah. Juwairiyah itu kelewatan ya, kelewatan. Sayyidah Zainab, istri ke-7-nya, putri dari Jahsin, dialah ayahnya. Sayyidah Zainab, istri ke-7-nya, putri dari Jahsin, dialah ayah. Istri Nabi sing jenenge Zainab niku kalih. Namanya Zainab kedua. Istri yang ke-7 namanya adalah Zainab binti Jahsin. Zainab binti Jahsin adalah putri bibik Nabi sendiri yang bernama Amimah. Nabi ku ibunya namanya Aminah.
Aminah punya adik namanya Amimah. Di Aminah punya adik namanya Amimah. Nah, Amimah. Zainab binti Jahsin adalah putri bibik Nabi sendiri yang bernama Amimah. Nama asli Zainab ialah Barroh. Kemudian nama itu kenapa kok diganti? Karena Kanjeng Nabi punya nenek dari ibunya namanya Barroh. Jadi Nabi ku ibunya namanya Aminah, Aminah itu ibunya namanya Barroh. Ya. Jadi aslinya Barroh. Kemudian nama itu diganti oleh Nabi SAW menjadi Zainab. Sebelum dinikah oleh Nabi SAW, Zainab pernah dinikah oleh Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ku budake Kanjeng Nabi, seorang budak yang dimerdekakan Nabi SAW. Zainab menikah dengan Nabi SAW pada tahun 4 Hijrah. Pada waktu itu Zainab berusia 35 tahun. Zainab adalah orang yang pertama dari istri Nabi yang menyusul wafatnya Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Aisyah, bahwa sebagian dari para istri Nabi SAW bertanya kepada Nabi, siapakah dari kami yang lebih dulu menyusulmu? Nabi SAW menjawab, engkau yang lebih panjang tangannya. Jadi Nabi ku isyarat, benjing sing nyusul dhisik dhewe sinten ya Rasul? Dijawab Nabi, engkau yang lebih panjang tangannya. Ternyata Zainab binti Jahsin lah yang lebih dulu menyusul Nabi. Maka mereka mengerti bahwa panjang tangan Zainab itu artinya bahwa Zainab adalah orang yang banyak beramal dan bersedekah. Iki suwalike ya. Pepatah Indonesia. Indonesia ku nek panjang tangan seneng nyolong. Ada di sini yang banyak amal dan banyak sedekahnya. Beliau wafat pada tahun 20 atau 21 Hijrah dalam usia 53 tahun dan dikebumikan di Baqi' Madinah. Juwairiyah itu istri delapannya, putri dari Haris itulah ayahnya. Juwairiyah itu istri delapannya, putri dari Haris itulah ayahnya. Istri Nabi yang ke-8 ialah Juwairiyah binti Al-Haris. Nama aslinya adalah Barroh. Nama aslinya adalah Barroh. Kemudian diganti oleh Nabi dengan nama Juwairiyah. Sayyidah Raihanah istri 9-nya, putri dari Yazid itulah ayahnya. Sayyidah Raihanah istri 9-nya, putri dari Yazid itulah ayahnya. Istri Nabi yang ke-9 menurut satu pendapat ialah Raihanah binti Yazid dari keturunan Bani Nadir yang sebelumnya bersuami
dengan laki-laki dari Bani Quraidah. Beliau wafat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah kembali dari haji wada dan dikebumikan di Baqi'. Ummu Habibah, istri 10-nya putri Abi Sufyan, itulah ayat. Ummu Habibah, istri 10-nya putri Abi Sufyan, itulah ayahnya. Nabi yang ke-10 ialah Ummu Habibah. Nama aslinya adalah Romlah binti Abi Sufyan. Abi Sufyan itu paman Nabi sendiri. Ummu Habibah pernah hijrah bersama suaminya yang bernama Ubaidillah bin Jahsin ke negeri Habasyah pada waktu hijrah yang kedua. Dari Ubaidillah ia mempunyai putri yang bernama Habibah. Ketika menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia diberi mahar 400 dinar. Wakeh niki Khadijah ku namung 40 dirham. 40 dirham ku pada wong sugih kaya ngono nggih. Sak dirham ku nek dhuwit saiki 200.000. 200.000 ping 40. Nggih. Nah niki 400 dinar. 1 dinar uang sekarang 2 juta. 2 juta kali 400 piro niku. Nggih. Ummu Habibah wafat pada tahun 44 Hijrah. Sayyidah Sofiyah, istri 11-nya putri Huyain, itulah ayahnya. Sayyidah Sofiyah, istri 11-nya putri Huyain, itulah ayahnya. Istri Nabi yang ke-11 ialah Sofiyah binti Huyain bin Akhtab dari keturunan Nabi Harun bin Imran alaihissalam. Ayahnya adalah pemimpin kabilah Bani Nadir yang mati terbunuh dalam peperangan. Kemudian Sofiyah dipilih oleh Nabi menjadi amatnya. Selanjutnya ia dimerdekakan dan dinikah oleh Nabi dengan mahar kemerdekaannya. Beliau sangat cantik, usianya belum sampai 17 tahun dan wafat pada bulan Ramadan tahun 52 atau 50 Hijrah yang dikebumikan di Baqi' Madinah. Sayyidah Maimunah, istri terakhirnya. Sayyidah Maimunah, istri Nabi yang ke-12 ialah Maimunah binti Haris. Maimunah dinikah pada tahun 7 Hijrah. Nama aslinya adalah Baroh. Wis telu sing aslinya namanya Baroh. Kemudian diganti oleh Nabi dengan nama Maimunah. Ia wafat pada tahun 51 Hijrah dalam usia 80 tahun. Beliau adalah istri terakhir yang dinikah oleh Nabi dan istri yang terakhir wafatnya.
istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpuli dan tidak diceraikan ada 12. Yang dikumpuli Nabi dan tidak diceraikan 12. Nabi wafat meninggalkan 9 istri. Adapun selain 12 tersebut ada lagi wanita yang memberikan dirinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melamarnya namun belum akad nikah dengannya, atau telah menikah dengannya namun belum didukul, belum dikumpuli sebab wafat atau cerai, atau pernah didukul kemudian Nabi menceraikannya. Itu jumlahnya ada 30. 30 itu selain 12. Aja mbok terokno lho ya. Diterangkan di dalam kitab As-Sair, dikutip dari kitab Isabur Rohibin fi Siratil Mustafa karya Asy Muhammad bin Ali As-Sobban. Nasab Nabi dari ayah, Nabi Muhammad itu bin Abdillah, nama ibunya Sayyidah Aminah. Nabi Muhammad itu bin Abdillah, nama ibunya Sayyidah Aminah. Abdullah itu bin Abdul Muthalib, juga punya putra Abbas Abi Thalib. Abdullah itu bin Abdul Muthalib, juga punya putra Abbas Abi Thalib. Abdul Muthalib punya putra Abdullah, bapaknya Nabi, punya putra namanya Abbas, punya putra Abdullah, punya putra Abi Thalib yang punya anak Ali, punya putra lagi wedok jenenge Atikah. Abu Thalib Abdullah itu saudara, nasab yang sejajar juga yang setara. Abu Thalib Abdillah itu saudara, nasab yang sejajar juga yang setara. Abdul Muthalib putra dari Hasyim, dzurriyyahnya terkenalnya Bani Hasyim. Abdul Muthalib putra dari Hasyim, dzurriyyahnya terkenalnya Bani Hasyim. Dadi Nabi Muhammad bin Abdillah dari suku Quraisy keturunan Bani Hasyim. Hasyim itu putra dari Abdi Manaf, Abdi Manaf putra Qusay bin Kilab. Hasyim itu putra dari Abdi Manaf, Abdi Manaf Qusay bin Kilab. Nasab Nabi dari ibu. Wahab dan Barroh kakek nenek Nabi, dari Aminah ibu yang sejati. Wahab dan Barroh kakek nenek Nabi, dari Aminah ibu yang sejati. Wahab itu putra
dari Abdi Manaf bin Zuhroh putranya Kilab. Wahab itu putra dari Abdi Manaf bin Zuhroh putranya Kilab. Ayah ibu Nabi pertemuan nasab pada laki-laki yang bernama Kilab. Ayah ibu Nabi pertemuan nasab pada laki-laki yang bernama Kilab. Nabi Ibrahim gelar Khalilullah, sampai Muhammad Nabi bin Abdillah. Nabi Ibrahim gelar Khalilullah, sampai Muhammad Nabi bin Abdillah. 7 turun 30 dengan takdir Allah. Jalur Ismail Nabi Rasulillah turun 30 dengan takdir Allah. Jalur Ismail Nabi Rasulullah. Nabi Ibrahim istrinya 2, 1 namanya Saroh, 2 namanya Hajar. Yang Hajar punya anak Nabi Ismail. Lo Nabi Ismail ki nurono sampai Kanjeng Nabi iku turun 30. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim turun 30. Kalau Nabi Ibrahim dengan Siti Saroh punya anak namanya Ishak. Ishak ini yang menurunkan Nabi Isa. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Lawi. Lawi punya anak namanya Imron. Imron punya anak namanya Nabi Musa, Nabi Harun, Siti Maryam. Siti Maryam nuruno Nabi Isa alaihissalam. Keputusan Nabi Ibrahim jalurnya Ishak. Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam turun 20 dari Nabi Adam. Nabi Ibrahim turun 20 Nabi Muhammad sampai Nabi Adam turun 50 dari Nabi Adam. Nabi Muhammad sampai Nabi Adam turun 50 dari Nabi Adam. Nabi Adam sampai Ibrahim, Ibrahim turun 20. Nabi Adam sampai Nuh, Nuh turun 9 sampai Nabi Ibrahim turun 20. Nabi Ibrahim sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 30. Jadi Nabi sampai Nabi Adam turun 50. Sunan Ampel dengan Kanjeng Nabi turun 22. Sunan Ampel bin Ibrahim Samarqandi bin Maulana Jamaluddin Akbar Husain bin Ahmad Shah Jalal bin Abdullah Abdul Mahon bin Amir Abdul Malik bin Alawi bin Muhammad Soebul Murbad bin Ali Kholek Qasam bin Ali Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Basori bin Muhammad An-Nakib
bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sun Ampel ambek Nabi Adam turun 72. Said Sulaiman ini kepada kanjeng Nabi turun 27. Tak 7. Said Sulaiman bin Abdurrahman bin Umar bin Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar bin Muhammad bin Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohibul Murbat balik niku wau. Niki turun 17. Dadi nek ngono dengan Nabi Adam iku turun pira? 77. Gus Dur kepada Nabi turun 33. Tidak dihitung pada Nabi Adam turun 83. Nggih. Nek ngono durung suwe. Nabi Adam turun di bumi sampai hijrah kanjeng Nabi itu baru 6130 tahun. Belum lama. Nabi Adam turun ke bumi sampai hijrahnya kanjeng Nabi itu baru 6130 tahun. Hijrah Nabi sampai sekarang baru 1437. Maka nek dihitung mulai dari turun Nabi Adam sampai sekarang itu baru 7567 tahun. Burung suwe. Bumi ku sing suwe dinggone manusia purba. Manusia purba, binatang-binatang purba itu yang miliaran tahun. Dinggone manusia baru semenjak Nabi Adam sampai sekarang itu baru sekian. Oh Bapak, baru sekian. Yeah. Dulu namanya manusia purba itu Banul Jan. Banul Jan. Anak turune jin, anak turune demit. Demit iku setan. Iku sing ngenggone sing lama. Menantu Rasulullah, menantu Nabi Muhammad pertama, Abul As bin Rabi itu namanya. Menantu Nabi Muhammad pertama, Abul As bin Rabi itu namanya. Sayyidah Zainab itulah istrinya, putri dari Nabi Muhammad kedua. Sayyidah Zainab itulah istrinya, putri dari Nabi Muhammad kedua. Utsman bin Affan menantunya juga. Sayyidah Ruqayyah itu nama istrinya. Utsman bin Affan menantunya juga. Sayyidah Ruqayyah itu nama istrinya. Setelah meninggal Utsman nikah lagi dengan Ummi Kulsum, ya ipar sendiri. Setelah meninggal Utsman nikah lagi dengan Ummi Kulsum, ya ipar sendiri. Abu Thalib itu punya putra Ali yang akhirnya menjadi menantu Nabi. Thalib itu punya putra Ali
yang akhirnya menjadi menantu Nabi. Sayyidah Fatimah itulah namanya, istri yang sangat setia. Sayyidah Fatimah itulah namanya, istri Ali yang sangat setia. Bulan Maulud, bulan yang utama, bulan lahirnya Gusti Nabi kita. Tanggal 12 Senin harinya, waktu fajar shadiq itu bulan Maulud, bulan yang utama, bulan lahirnya Gusti Nabi kita. Tanggal 12 waktu fajar shadiq itu lahir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'anfa'na bibarakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'ana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.